channel Muslimun TV. Yang akan mengisi kultum yaitu guru kita Buya Dr. Haji Ibdal Shah MA, Imam Tarawih Ustadz Aziz Sulaiman Aziz Sudirman, dan Bilal Doa Kamilin adalah Ustadz Tommy. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dapat menunaikan ibadah saum sudah 3 hari, jadi hanya tinggal 26 hari lagi atau 27 hari lagi. Mudah-mudahan yang tersisa ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin, sebab tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai lagi pada Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sebelum datang bulan suci Ramadan berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya, menyatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu malam yang dimana nilai ibadah pada malam hari itu lebih daripada 1000 bulan. Jadi bukan 1000 bulan tapi lebih dari 1000 bulan. Berapa kelebihannya? Bisa 1000 bulan juga atau 10.000 bulan juga, kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan satu karunia Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang memang memiliki keinginan untuk mendapatkan karunia tersebut. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar memperbanyak 4 hal. 2 hal Allah suka, Allah senang, cinta kepada orang yang melakukan 2 hal tersebut. Dan 2 hal yang berikutnya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh hamba-hamba Allah. Yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan ini adalah syahadah alla ilaha illallah, yaitu banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatun thayyibah, kalimat yang terbaik. Bahkan disebut juga oleh Rasulullah sebagai afdalu zikri, zikir yang terbaik. Pernah dalam sebuah riwayat, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar diajarkan suatu amalan agar beliau dapat melakukan taqarrub ila Allah dengan amalan tersebut. Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rupanya Nabi Musa ingin yang lebih spesial lagi. Ada enggak yang lebih khusus lagi ya Allah? Kalau ini kan sudah terbiasa kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan, hai Musa, andaikan engkau timbang
langit dan bumi dengan segala isinya dengan kalimat ini, maka kalimat ini lebih berat. Jadi kalau sekiranya ada hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang adalah akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Kenapa dipastikan? Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Makanya ketika Allah berfirman di penghujung surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, orang yang berharap berjumpa dengan Allah itu tentu telah mengenal Allah dengan pengenalan yang terbaik, dan juga sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah. Karena rasa cinta itulah yang menimbulkan adanya rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah, adanya keinginan untuk berjumpa dengan Allah, ada harapan-harapan untuk berjumpa dengan Allah. Maka diungkapkan dalam bentuk kalimat faman kana yarju, orang yang berharap. Jadi pengharapannya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'mal amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jadi bukan hanya semata-mata melaksanakan amal ibadah, amal soleh, tetapi bagaimana amal ibadah ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mengandung unsur syirik. Kalau seseorang itu melakukan amalan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh, tetapi terkontaminasi dengan hal yang berbau syirik, maka amal tersebut akan tertolak dengan sendirinya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal tersebut menjadi amal yang mardud. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dimana menafikan segala macam bentuk kemusyrikan. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, dia telah melakukan sesuatu charging, mencas imannya. Ibarat kita punya HP yang setelah dipakai 24 jam maka perlu dicas. Nah, keimanan kita ini, tubuh kita ini telah kita gunakan 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun, perlu dicas keimanannya. Cara mencas keimanannya adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ulama-ulama salafus salih menjadikan core zikirnya. Ya, kalau ada istilah core zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan biasanya badannya mengikuti. Ya, biasanya ke kiri ke kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nanti mau selesai ke depan biasanya. La ilaha illallah. Kalau sudah selesai itu, kalau udah ke depan udah langsung tidur aja, yang dipaksakan lagi. Ya, kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kalimat yang dicintai oleh Allah adalah tastaghfiruna. Engkau meminta ampun kepada Allah, mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kita mengucapkannya? Sebanyak-banyaknya. Karena dosa kita juga banyak. Dan Allah itu paling suka, paling senang, maka diungkapkan dalam bentuk permisalan. Ya, ada sebuah permisalan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada orang bepergian. Kalau dahulu bepergian itu dengan onta. Di onta itulah semua perlengkapan bekalnya ada di situ. Bahkan termasuk istrinya pun ada di onta tersebut. Kalau sekarang ini mungkin orang bawa Fortuner, Alphard, semua bekal ada di situ. Lalu kemudian bekal itu tiba-tiba hilang. Mungkin karena dia tertidur sejenak, istirahat di bawah pohon korma, lalu hilanglah ontanya itu. Karena sifat onta itu kalau tidak diikat itu dia akan kabur. Ya, rupanya orang ini tidak mengikat ontanya. Hilang ontanya itu. Cari sana, cari sini, panggil-panggil namanya juga tidak muncul-muncul. Lalu kemudian dalam kelelahan antara putus asa dan juga ada harapan sedikit, tiba-tiba ontanya itu muncul. Bagaimana gembiranya seseorang yang hampir putus asa itu, muncul ontanya tidak kurang satu apapun dari perbekalannya.
Allah lebih senang lagi ya kepada hambanya yang berdosa itu yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istighfar ini menjadi sebuah amalan yang akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka dianjurkan oleh Rasulullah memperbanyak di bulan suci Ramadan ini. Kemudian dua hal yang memang dibutuhkan oleh kita. Apa yang kita inginkan sebetulnya? Yaitu adalah masuk surga. Masuk surga. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu bagaimana? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tidak kita inginkan yaitu masuk neraka. Minta kepada Allah supaya terhindar dari siksa api neraka. Dan doanya sudah terakumulasi yang sudah sering menjadi ya doa kita. Hanya saja mungkin intensitasnya diperbanyak selama bulan Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kalau seseorang itu minta kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, terdengar oleh surga itu. Surga berseru kepada Allah, ya Allah masukkanlah hambamu itu. Ketika ada seseorang berdoa, ya Allah jangan engkau masukkan aku ke dalam surga, ke dalam neraka, ya dia minta kepada Allah jangan sampai hindarilah aku dari siksa api neraka. Terdengar pula lah oleh neraka. Neraka mengatakan kepada ya Allah jangan kau masukkan orang itu ke dalam neraka. Jadi oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, waktu Ramadan ini begitu cepat berlalu 3 hari tanpa terasa. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah sampai meningkatkan amal-amal ibadah nawafil. Kalau yang fardu sudah jelas, tapi yang nawafil, yang nafilah ya, zakat sudah pasti, tapi sedekah, infak ya dan nilai-lainnya itu kita tingkatkan. Ya, Rasulullah kalau musim Ramadan itu dia sangat pemurah. Sampai-sampai untuk mengungkapkan kepemurahannya itu enggak bisa lagi dengan ungkapan kecuali bagaikan angin yang berhembus. Bayangkan pemurahnya Rasulullah dalam bulan suci Ramadan, bagaikan angin berhembus. Jadi karena itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan ibadah kita, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kategori orang-orang muttaqin yang menjadi tujuan utama daripada ibadah saum kita ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاتكم فيه أجركم الله